Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, hanya Kaulah Tuhanku, satu-satunya yang ada di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain. Ku sembah Kau Tuhan. Oh, hilarananamo, kiaranananamo, kiarabakayarararararamo. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun dagingku habis lenyap, sekalipun ku tak berdaya, Kau tetap ku sembah, Kau tetap ku muliakan, Kau tetap ku puji, Kau tetap ku tinggikan. Oh Yesus Tuhan, Kau satu-satunya Allahku yang hidup, Allahku yang berkuasa. Kau ku sembah, Kau ku tinggikan. Hanya Kau Tuhan yang ku kagumi. Tiada-tiada yang lain, tiada-tiada yang lain.
Sebuah lukisan yang berjudul A Helping Hand dilukis oleh seorang yang bernama Emil Rinov. Dalam lukisan tersebut terdapat seorang nelayan dan seorang gadis kecil yang ada di sampingnya. Keduanya sama-sama memegang dayung. Dan seolah-olah nelayan itu berkata kepada gadis kecil, "Engkau boleh membantu melakukan tugas besar." Gadis kecil tersebut bersemangat sekali dan merasa seolah-olah dia yang melakukan tugas besar tersebut. Padahal jelas terlihat bahwa yang menggerakkan dayung besar itu adalah nelayan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada tangan yang tak terlihat yang menopang setiap kita di dalam menjalani kehidupan ini. Pemazmur berkata di Mazmur 73 ayat 25, "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Sebab selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Di dalam mengarungi kehidupan, pemazmur mengharapkan bahwa di sorga itu ada Allah yang maha kuasa yang dia miliki. Namun, selama dia tinggal di muka bumi, dia memberikan satu kekuatan dalam dirinya dengan berkata, "Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi." Selain Tuhan, selain Allah yang maha kuasa, tidak ada yang lain yang diingini. Sekalipun dengan berbagai tugas dan tanggung jawab yang dia kerjakan, pemazmur menetapkan hatinya untuk berkata, "Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi." Apakah hari-hari ini di dalam diri kita ini ada satu keinginan yang besar untuk kita ini terus bersama-sama dengan Tuhan? Dan kita melihat bersama-sama keadaan yang dialami pemazmur pada waktu itu. Dan saya yakin itu yang juga kita hadapi hari-hari ini. Dan biarlah bersama-sama kita akan melakukan apa yang Tuhan sampaikan melalui kitab Mazmur pasal yang ke-73. Kita lihat yang pertama, keadaan pemazmur pada waktu itu dituliskan di ayat yang ketiga. "Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual." Dalam masa itu, pemazmur hidup dengan orang-orang yang disebut dengan pembual. Dia dikatakan demikian, "Aku cemburu kepada pembual-pembual." Hal yang wajar dan hal yang umum kalau itu terjadi dalam diri pemazmur. Karena apa? Karena dituliskan demikian, sebab itu mereka berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Di ayat yang ke-6 ditulis demikian. Para pembual itu dituliskan dia berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Kita hidup di zaman sekarang ini, kita juga tidak asing dengan istilah ini. Berkalungkan kecongkaan dan berpakaian kekerasan. Dan kita melihat apa yang dilakukan para pembual pada waktu itu. Ayat yang ke-11, "Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi?" Jadi kita melihat di ayat-ayat sebelumnya apa yang dilakukan oleh para pembual. Mereka melakukan segala sesuatu yang menurut mereka itu benar. Dan seolah-olah mereka berkata demikian, bagaimana Allah tahu? Sepertinya apa yang dia lakukan, segala tindak kekerasan, segala tindak kecongkaan yang dilakukannya itu seolah-olah Allah tidak tahu. Padahal Allah maha tahu. Dan yang bagian berikutnya tulis, adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Dan seolah-olah apa yang dia lakukan itu betul. Sehingga dia berkata, apakah ada pengetahuan pada yang maha tinggi? Jadi kita melihat keadaan pemazmur pada waktu itu, dia hidup dengan lingkungan pembual-pembual. Dan pemazmur katakan,
aku cemburu ketika melihat mereka. Mungkin kita tidak cemburu dengan para pembual, tapi kita bisa cemburu dengan hal-hal yang lain. Dan kita lihat berikutnya, apa yang dialami oleh pemazmur pada waktu itu. Di ayat 13 dituliskan demikian. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Kita melihat ditulis di pemazmur. Pemazmur hidup dengan satu usaha yang keras untuk mempertahankan hati yang bersih. Namun kita melihat apa yang dia dapatkan. Ayat 14 dituliskan, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi seolah-olah ketika dia bangun pagi, dia ini menghadapi suatu persoalan demi persoalan. Ketika dia bangun pagi, sepertinya dia menghadapi tantangan demi tantangan. Sehingga dia berkata, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Jadi kita melihat keadaan pemazmur pada waktu itu, dia hidup bersama-sama dengan para pembual. Dan yang kedua, dia sendiri merasa sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Karena sepertinya keadaannya tidak semakin baik dari hari ke hari. Dan kita melihat yang berikutnya, apa yang dialami pemazmur pada waktu itu. Ayat 26 dituliskan demikian. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ditulis demikian, kesehatanku mundur, semangatku patah, namun Allah tetap sama. Mari kita melihat kondisi pemazmur pada waktu itu. Dia tuliskan kesehatanku mundur, semangatku patah, namun Allah tetap sama. Jadi sepertinya dengan kalimat ini dia mengatakan, sepertinya Allah kok tidak memperhatikan aku ya. Aku sudah berusaha sedemikian rupa, tapi kondisiku ini semakin hari kok semakin tidak baik. Dan seolah-olah dia berkata, Allah tetap sama. Jadi Allah sepertinya membiarkan pemazmur. Kondisi yang dialami pemazmur yang dituliskan di kitab Mazmur 73 sepertinya tidak asing dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin kita sedang dihadapkan dengan para pembual di sekeliling kita. Mungkin ada kata-kata mereka yang membuat kita ini cemburu. Sehingga kita ini berkata, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Sia-sia aku terus mencari Tuhan. Dan mungkin juga kita berkata, kesehatanku sudah mulai mundur dan semangatku sudah mulai patah. Dan sepertinya Allah tidak menolong. Keadaan pemazmur ini, biarlah ini menjadi satu dorongan bagi setiap kita untuk kita bersama-sama melakukan apa yang dilakukan oleh pemazmur. Yang pertama tadi dituliskan demikian, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun kita menghadapi berbagai hal yang menyesakkan kita, seperti apa yang dituliskan oleh kitab Mazmur, kesehatanku mundur, semangatku patah. Tapi hal yang pertama yang bisa kita lakukan bersama-sama, ayo tetapkan hati, selain Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi. Mari saya mengajak kita sama-sama, ayo tetapkan hati, selain Tuhan tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara bisa menginginkan hal yang lain, tapi lebih daripada itu semua, mari kita satukan bersama-sama, selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dan yang kedua, yang bisa kita pelajari bersama-sama dari pemazmur, sekalipun dia dihadapkan dengan satu kondisi-kondisi yang sangat berat, dituliskan di Mazmur 73 ayat ke-23, tetapi aku tetap di dekatmu, Engkau memegang tangan kananku. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan, mari tetap dekat dengan Tuhan. Pemazmur berkata, Engkau memegang tangan kananku. Biarlah ini menjadi satu keyakinan yang kuat dalam diri kita. Dan saya yakin ketika kita punya keinginan yang kuat kepada Tuhan, kita akan tetap bisa berada dekat dengan Tuhan. Dan kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh pemazmur, Engkau memegang tangan kananku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mungkin kita dihadapkan dengan keadaan pertama dari pemazmur tadi, di mana dengan pembual-pembual. Mungkin kita dihadapkan dengan tantangan yang kedua,
sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih. Bahkan mungkin kita dihadapkan dengan keadaan yang ketiga, kesehatanku mundur, semangatku patah. Di dalam keadaan yang seperti demikian, dua hal yang bisa kita lakukan bersama-sama. Mari kita menginginkan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Dan yang kedua, tetap dekat dengan Dia. Karena janjinya Tuhan yang memegang tangan kanan. Pemazmur, Tuhan juga yang memegang tangan kanan setiap saudara. Percayalah, Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Sekalipun kau menghadapi berbagai hal-hal yang sangat berat hari-hari ini. Dituliskan oleh pemazmur, daging dan hatiku habis lenyap. Engkau tetap Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara. Kita melihat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Bila janji ini memberikan kita kekuatan baru untuk kita terus menyatukan hati, mengingini Tuhan lebih dan lebih lagi. Tetap tinggal dekat dengan Dia. Dan kita akan melihat firman ini tergenapi dalam kehidupan setiap kita bersama-sama. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Izinkan firman ini membangkitkan kembali dalam diri kita masing-masing kerinduan yang besar untuk terus menginginkan Allah berkarya dalam hidup kita masing-masing. Kerinduan yang besar untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Karena Dia berjanji, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan memberkati setiap saudara-saudari yang terus merindukan Dia lebih dan lebih lagi. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami sungguh bersyukur pilihan dan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk hidup kami menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Sekalipun mungkin kami berada dalam satu kondisi demi kondisi yang sangat berat. Sehingga itu membuat kami patah semangat. Namun kami percaya Engkau memegang hidup kami masing-masing. Dan tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kami tanpa seizin Engkau. Tuhan, kami mau tetap berada dekat denganmu. Mengarungi perjalanan hidup ini, kami mau tetap bersama dengan Engkau. Kami akan bersama-sama mendayung perahu kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau. Karena kami percaya tangan-Mu adalah tangan yang berkuasa. Ini hidup kami Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Kami berdoa untuk setiap pendengar yang saat ini mendengarkan. Kami berdoa juga untuk pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan. Kami berdoa Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau melawat setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Tidak ada satupun Tuhan yang terlewatkan. Karena Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Terima kasih. Tangan-Mu yang menolong setiap kami. Tangan-Mu yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.